Di filsafat, nggak ada kebenaran yang langsung diterima begitu aja. Semua bisa dipertimbangkan selama masih bisa dipikirkan secara logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back di video aku. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Nastiti Ratnadewati dengan NIM 2414110150 dari jurusan Ekonomi Syariah. So guys, aku mau membahas beberapa hal tentang filsafat umum. Oke, ada 4 poin utama yang akan aku jelaskan, yaitu pertama, perbedaan sifat kebenaran ilmu dan filsafat dan agama. Kedua, ada hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga, ada pandangan pribadi aku tentang pentingnya filsafat. Yang keempat, ada kesan aku terhadap mata kuliah filsafat umum. Insight pertama, perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Kalau kita bicara soal kebenaran, filsafat dan agama sama-sama membahas kebenaran, tapi cara mencapainya berbeda. Dalam ilmu filsafat, kebenaran itu bersifat rasional dan kritis. Artinya, kebenaran diperoleh melalui proses berpikir, bertanya, menganalisis, dan bahkan meragukan sesuatu. Di filsafat, nggak ada kebenaran yang langsung diterima begitu aja. Semua bisa dipertanyakan selama masih bisa dipikirkan secara logis. Karena itu, kebenaran dalam filsafat bersifat terbuka dan dinamis, bisa berkembang seiring waktu dan pemikiran manusia. Sementara itu, dalam agama, kebenaran bersumber dari wahyu Tuhan, kebenarannya bersifat absolut dan diyakini, bukan untuk diperdebatkan atau diuji dengan logika manusia. Agama memberikan pedoman hidup yang sudah diyakini kebenarannya oleh umatnya, sehingga sifat kebenarannya lebih tetap dan normatif. Singkatnya gini, filsafat mencari kebenaran dengan akal dan pertanyaan, sedangkan agama menerima kebenaran melalui keimanan dan wahyu. Walaupun berbeda, sebenarnya keduanya bisa saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Insight kedua, ada hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam filsafat, ada 3 cabang utama yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya penting untuk membangun pengetahuan yang komprehensif ataupun utuh. Sekarang kita bahas ontologi dulu. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji. Misalnya, apa itu manusia, apa itu realitas, apa itu kebenaran. Ontologi fokus pada hakikat dari sesuatu yang ingin kita ketahui. Selanjutnya ada epistemologi, membahas tentang bagaimana cara mengetahui. Di sini kita bertanya, dari mana pengetahuan itu berasal? Apakah dari pengalaman, akal, atau kombinasi keduanya? Epistemologi membahas metode dan proses memperoleh pengetahuan. Ketiga ada aksiologi, membahas tentang untuk apa pengetahuan itu digunakan. Apakah pengetahuan membawa manfaat? Apakah ada nilai moral dan etika di dalamnya? Aksiologi memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tapi juga bernilai dan bertanggung jawab. Ketiga cabang ini saling terhubung. Ontologi menemukan objeknya, epistemologi menentukan caranya, dan aksiologi menentukan tujuannya. Kalau salah satunya hilang, pengetahuan jadi tidak lengkap. Karena itu, ketiganya menjadi dasar penting dalam memahami ilmu secara menyeluruh. Insight ketiga, pentingkah filsafat bagi pembentukan pola pikir? Setelah mengikuti perkuliahan filsafat, menurut aku, filsafat cukup penting dalam membentuk pola pikir. Filsafat dapat melatih kita untuk tidak langsung menerima informasi mentah-mentah. Kita jadi terbiasa bertanya mengapa, bagaimana, dan apa dasarnya. Selain itu, filsafat juga membantu kita berpikir lebih kritis, logis, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir filosofis ini sangat berguna, seperti saat mengambil keputusan, atau menilai suatu masalah sosial, atau bahkan memahami diri sendiri. Jadi, filsafat bukan cuma teori, tapi benar-benar membentuk cara kita melihat dan menyikapi dunia. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesan terhadap mata kuliah filsafat umum. Kesan aku terhadap mata kuliah filsafat sebenarnya sangat menarik. Awalnya, filsafat terkesan berat dan membingungkan. Banyak istilah asing, seperti pemikiran yang kelihatannya rumit. Tapi setelah dipelajari, filsafat justru membuka cara pandang baru.
kita jadi lebih sadar bahwa berpikir itu bukan cuma soal benar atau salah, tetapi juga soal proses memahami. Mata kuliah ini membantu aku untuk lebih relatif, lebih kritis, dan lebih menghargai berbagai sudut pandang. Menurut aku, filsafat umum adalah mata kuliah yang penting, karena bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membentuk cara berpikir yang lebih dewasa dan bijak. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa aku sampaikan tentang mata kuliah filsafat umum. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.